Pemirsa, Idul Adha memaknai ketakwaan manusia atas perintah Allah serta rasa syukur yang ditandai dengan untuk berbagi sesama manusia. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio Ustadz Das'ad Latif untuk membahas bagaimana kita merayakan momentum kebersamaan ini agar menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Kurban. Baik, Ustadz, kita tahu ini ada dua makna penting ya Ustadz sekaligus dalam Idul Adha, ketakwaan dan juga sosial begitu. Dalam kehidupan modern saat ini Ustadz, dengan tergesa-gesa dalam hidup, bagaimana kita bisa meresapi makna Idul Adha Ustadz? Pertama, Idul Kurban ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang beriman. Kita melihat apabila iman landasannya, iman kepada Allah, cinta kepada Allah menjadi landasannya, maka semua perintah Allah akan menjadi ringan. Coba bayangkan, Ibrahim alaihissalam berpuluh tahun mengharapkan seorang anak, dan pada saat anaknya lagi lucu-lucunya, pendapat ulama sekitar 13-14 tahun, lalu Allah perintahkan untuk menyembelih. Nah, tidak ada banyak tanya, Ibrahim alaihissalam langsung berkata, sami'na wa ata'na, dengar dan saya laksanakan. Ini berarti kalau iman yang menjadi landasan, jangankan sapi yang mau dikurbankan, diri kita rapuh, iman kita pencitraan, iman kita fasik, maka pasti jangankan menyembelih sapi, menyembelih kambing pun pasti berat. Kenapa? Karena tidak ada iman landasannya. Ini dulu yang pertama harus kita pahami, bahwa Idul Kurban itu motivasinya percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Nah, yang kedua, apa faedah daripada Idul Kurban ini? Faedahnya tentu dekat kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah, maka apapun yang dia akan inginkan pasti Allah kasih. Ya, apapun yang dia hajatkan Allah kabulkan. Pun kalau tidak dikabulkan hajat dan keinginannya itu, pasti ada faedah dan manfaat di dalamnya. Yang kedua, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kehidupannya akan bermanfaat buat orang lain. Ya. Orang yang baik ibadah mahdanya, sholatnya bagus, puasanya bagus, ngajinya bagus, tapi tidak punya kepekaan sosial, maka sesungguhnya dia bukanlah orang yang sempurna di sisi Allah. Karena orang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaat buatnya. Bagaimana wujud nyata, konkret kemanfaat buat orang lain? Maka harta yang kita miliki dinikmati orang lain. Nah, kalau Idul Fitri kita memberi kebahagiaan kepada orang lain, dalam hal ini fakir miskin, kita berzakat fitrah. Tapi kalau Idul Kurban kita memberi manfaat kepada orang lain, pada orang-orang miskin, orang ada, maka kemanfaatan harta kita itu kita berikan dalam bentuk hewan kurban. Nah, hewan kurban inilah yang akan dimanfaatkan, dinikmati oleh orang lain sesama muslim. Itu hewan kurbannya. Tapi si pengurban, saya misalnya potong sapi, apa faedah yang ingin saya sampaikan, apa faedah yang ingin saya dapatkan, selain kecintaan kepada Allah, selain ketaatan kepada Allah, maka yang paling penting harus saya lakukan untuk memperbaiki diri saya adalah menghilangkan, menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Yang paling mendesak bagi bangsa ini untuk dihilangkan sifat binatang itu rasa malu. Sapi peliharaan di jalan, tidak malu dia buang air besar, dia buang hajat. Ya, sapi di jalan raya tidak malu, dia tidak pakaian. Nah, orang yang menyembelih sapi, dia tahu dia berkurban, tapi tidak punya rasa malu, sesungguhnya tidak ada faedah perbaikan diri bagi kurban itu. Itulah sebabnya setiap kita melakukan ibadah, kita harus berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibadah yang saya lakukan ini, mudah-mudahan ibadah kurban yang saya lakukan ini mampu memperbaiki iman dan akhlak saya. Kalau orang tiap tahun nyembelih sapi, tapi qillatul haya, kata Nabi, kurang rasa malunya, maka tidak ada faedah yang didapat untuk memperbaiki dirinya. Rasa malu ini yang mulai tipis. Ya, tidak malu melanggar konstitusi, tidak malu melanggar adat budaya,
meskipun dikritik di media sosial, meskipun sudah dianggap tidak sesuai etika dan moral, kita tidak malu. Nah, orang seperti ini diharapkan setelah berkurban, dia hilangkan sifat-sifat kurang rasa malunya. Yang kedua, sifat binatang, itu coba lihat Mas, kalau kita menyembelih sapi, ada sapi 3 ekor, 2 yang di samping, 1 yang diikat untuk disembelih, yang disembelih di lehernya digorok, 2 sapi ini tetap aja dia makan rumput, tidak peduli dengan temannya, tidak peduli dengan sapi yang di samping. Ini berarti pesan moralnya, kalau Anda berkurban, kurbankanlah itu sifat tega. Hilangkan sifat tega kepada tetangga. Jangan sampai kita tiap tahun pergi umroh, sementara orang di samping kita putus sekolah anaknya, tidak bisa melanjutkan studi ke universitas karena ijazah anaknya ditahan tidak bayar SPP. Maka orang-orang yang berkurban sesungguhnya diharapkan punya kepekaan sosial. Yang ketiga, sifat binatang yang mendesak dalam diri kita, yang mendesak kita harus hilangkan. Sapi, domba, kambing, dia tidak bisa membedakan mana rumput halal, mana rumput haram. Dia makan saja, meskipun itu tanaman yang disayang oleh orang, pemilik tanaman, dia tidak malu dan dia makan saja, dia hancurkan tanaman orang. Berarti orang yang menyembelih binatang itu menyembelih sifat-sifat tidak bisa membedakan antara hak dan haram. Nah, ini yang biasa bagi kita pencari nafkah, menghalalkan segala cara, halal haram, kita dagang, menipu pembeli, kita jadi anggota DPR, dapat suara, kita jogok rakyat, kita rakyat Indonesia, mengambil dan memeras para caleg dan calon kepala daerah, maka orang-orang seperti ini sesungguhnya kurbannya bagi dirinya untuk memperbaiki akhlak tidak sampai. Yang kita harapkan Idul Kurban, kita sembelih binatang, dan kita sembelih pula sifat-sifat binatang dalam diri kita. Karena sesungguhnya manusia itu menurut Abbas Mahmud Al-Aqad, manusia adalah binatang yang punya akal. Kalau manusia tidak punya akal, sesungguhnya dia adalah binatang. Dan binatang sesungguhnya seperti sapi, domba, kerbau, kambing, bisa lebih mulia dari manusia ketika manusia sudah tidak punya iman. Baik. Anda Bapak Ibu pemirsa punya sapi, suka ganggu temannya, dia bisa dipotong, seluruh dagingnya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau manusia mengganggu, koruptor, merugikan orang, tidak punya rasa malu, serakah, tegaan, kita mau apain? Dijual, tidak seperti sapi, jual bisa ada yang beli. Tapi manusia, jual siapa yang mau beli? Disembeli, siapapun yang makan dagingnya. Nah, inilah Idul Kurban, Allah hadirkan setiap tahun. Untuk apa? Memberi nasihat kepada kita. Ayo Dasat, kamu kurban hari ini, kau potong sapi, Idul Kurban, tapi ingat, potong pula sifat-sifat kebinatangan dalam diri. Oke. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah memang harus diingatkan setiap tahun ini agar sifat-sifat jahat tadi ini terus bisa digilas begitu, terus bisa dipotong ya? Tapi Ustadz, jangan dijawab sekarang, nanti kita akan lanjutkan usai jeda ya Ustadz ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time News. Sebenarnya bukan hanya menyembelih korban, tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan kadang korban perasaan juga. Ya, korban perasaan pun juga korban. Nah, saya kira itu memang ajaran daripada, dan negeri ini merdeka ini karena para pejuang yang mau berkorban. Kalau tidak ada mereka yang mau berkorban, nggak merdeka kita, nggak merdeka. Karena itu semangat berkorban di kalangan bangsa ini harus dihidupkan terus. Ya, jangan sampai melemah, nah, sampai tidak peduli ini bahaya. Kalau ada generasi yang sudah tidak peduli lagi terhadap sesama, itu saya kira itu lonceng kematian, kehancuran. Ya, kalau tidak ada kepedulian. Kami lanjutkan diskusi bersama Ustadz Dasat Latif. Ustadz, sebenarnya apakah memang ada waktu-waktu terbaik untuk berkurban? Apakah hanya 2 hari Lebaran ini atau seperti apa sebenarnya Ustadz? Kemudian kan mungkin aja ini masih ada pemirsa yang
ingin sebenarnya untuk berkurban tapi ragu karena mungkin ada kebutuhan lain yang mendesak atau dia sebenarnya masih ingin kurban tapi ada hal-hal lain. Bagaimana Ustadz? Ya, tentu kurban dalam arti penyembelihan binatang sapi atau domba yang berkaitan dengan Idul Adha, ya harinya hanya 3 hari ini. Hari ini, besok, dan lusa. Tapi tidak berarti hanya di situ kita menjadi manusia manfaat. Ya, selesai Idul Kurban ini, yang baik adalah istiqamah. Mungkin sekali setahun kita menyembelih sapi. Tapi setelah Idul Kurban, kita berkurban untuk tetangga, minimal korban jangan ganggu tetangga kita. Kita berkorban untuk teman-teman kerja, minimal jangan mengambil hak-hak mereka. Ya, kita berharap seperti Ramadan kita puasa. Tapi tidak berarti bahwa selesai Ramadan kita tidak puasa lagi. Selesai Ramadan kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Ya, intinya adalah di hari raya Idul Kurban ini puncaknya. Tapi setelah Idul Kurban, setelah Idul Adha, menjadi manusia manfaat kalau bisa 24 jam sampai setahun. Kalau tidak bisa 24 jam, sekali sebulan, sekali 3 bulan, ada. Misalnya Allah kasih kita rezeki, ya sekali sebulan kita memberi makan fakir miskin. Kita bagi mungkin ya 20-30 kilo sampai 50 kilo. Tiap bulannya kita memberikan beras kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Itu bagian daripada kontinuitas, ya berkesinambungan, bahasa agamanya istiqamah dalam mengambil nilai-nilai pengorbanan. Itu kalau manfaat. Tapi untuk diri kita, ya kita memperbaiki diri dengan cara apa? Menghilangkan semua sifat-sifat kebinatangan. Itu berkaitan dengan Idul Kurban. Tapi kalau berkaitan dengan yang lebih luas lagi bagi saudara-saudara yang menunaikan ibadah haji, ini yang paling penting, melempar 3 jumroh. Sekarang kan jamaah haji ada di Mina 3 hari untuk melakukan lempar 3 jumroh. Melempar 3 jumroh itu adalah simbol permusuhan antara manusia dengan setan. Nah, jangan sampai kita pulang haji, ya sudah haji tapi pulang dari tanah suci, kita tetap bersekutu dengan setan. Dan bersekutu dengan setan, Nabi pernah katakan 10 teman utama setan. Satu diantaranya al-mutahawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Artinya dia melempar 3 jumroh di tanah suci, pulang tanah suci di Indonesia tetap tidak sholat. Itu tidak ada faedah dalam memperbaiki dirinya. Jadi pada prinsipnya, puncak ibadah kurban itu di hari raya Idul Kurban ini, tapi selesai Idul Kurban, selesai Idul Adha, kita tetap menjadi manusia manfaat buat orang lain. Minimal tidak mengganggu orang lain. Minimal tidak mengganggu orang lain atau juga mengganggu tetangga tadi contohnya ya begitu Ustadz. Ustadz, baik kita kalau di Indonesia ini punya tradisi untuk berbagi daging kurban, berbagi makanan begitu ya Ustadz di Idul Adha. Bagaimana agar niat kita bersedekah ini tidak digilas rasa ingin tampil dan juga sedekahnya bisa tepat sasaran, Ustadz? Ya, itulah dalam Islam ada disebut amil, panitia. Bagi di masjid saya, contoh di masjid saya ini kita menyembelih beberapa belasan ekor sapi, tapi kita bagi kupon. Ya, sepekan sebelum penyembelihan, amil atau panitia melakukan inventarisasi, mendata siapa yang layak mendapat. Jangan sampai daging kurban kita tidak layak. Boleh dia dapat, boleh, tapi kita mau efektivitasnya betul-betul tepat sasaran. Maka ada panitia. Nah, panitia lah yang datang mencek rumahnya, datang ke kelurahan, siapa di sini termasuk fakir miskin yang betul-betul tidak mampu, diberikan kupon. Beri kupon untuk datang ke tempat penyembelihan mengambilnya. Kalau mau lebih mulia lagi, bukan mereka yang datang mengantri hanya untuk 2 kilo daging, ngantri dari pagi sampai tengah hari berjemur, lalu disuting, dimasukkan medsos, itu bukan lagi memuliakan penerima, tapi menghina. Maka yang sebaiknya, yang lebih utama, amil ini, panitia ini yang datang membawakan. Kalau pada akhirnya panitia terbatas kemampuannya, personilnya terbatas, maka tidaklah mengapa dan bukanlah sesuatu haram kalau yang penerima diberi kupon dan dia datang, tapi dengan catatan diberikan tempat yang mulia, diberikan tempat yang terhormat, jangan dijemur, kemudian dimasukkan di medsos,
Jangan seperti itu. Supaya tetap tepat sasaran, syaratnya harus ada panitia yang menginventaris, mendata siapa sebenarnya yang datang. Nah, kemudian panitia juga harus mengingatkan kepada penyembelih, pengorban yang menyembelih sapi. Sebab kadangkala setan masuk. Sudah dia berikan, ini sapi kurban saya, tapi dia mau pesan, saya mau ambil 10 kilo ya, saya mau ambil hatinya, saya mau ambil kepalanya. Nah, kalau gitu enggak usah kurban, kau aja yang potong di rumahmu sendiri, ya. Nah, ketika hal-hal seperti itu berarti setan berusaha menggagalkan niat kita untuk berkurban. Baik, baik. Baik Ustadz, tadi sempat disinggung bahwa ini juga lebaran haji kita menyebutnya. Dan tadi Ustadz mengingatkan jangan nanti balik ke Indonesia mabrurnya hilang begitu, harus dijaga kemabrurannya. Nah tapi Ustadz, bagaimana cara agar meneguhkan hati untuk mau atau untuk bisa berangkat? Ini khususnya kami yang mungkin belum berangkat ke Tanah Suci begitu. Banyak sekali suara-suara keraguan karena finansial, kesehatan, dan halangan lainnya. Bagaimana Ustadz? Ya, yang pertama ini yang perlu kita ketahui dulu. Kadang ada orang sudah kaya, sudah mampu, Pak, kenapa belum ke Tanah Suci? Belum dapat panggilan. Ini dua dosanya. Dia berdusta atas panggilan Allah dan niat. Karena orang Islam ketika dia sudah tahu dan mengerti rukun Islam, yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, itu berarti dia sudah dapat dan dia sudah tahu, sudah dapat panggilan Allah. Nah, setelah tahu dan dapat panggilan Allah, apa yang kita lakukan? Sangka baik kepada Allah. Sangka baik. Ya, kalau selalu berkata saya tidak mampu, maka pasti seperti itulah karena tidak yakin. Padahal Allah sudah jelaskan, ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka mampu haji, mampu. Kalau dia sangka tidak mampu, tidak mampu. Dan ketahuilah, bagi haji itu bukan sekedar kemampuan finansial. Karena banyak orang punya kemampuan finansial, tidak haji wafat. Tapi ada orang sebaliknya, secara akal sehat tidak masuk akal dia bisa naik haji. Tapi dia mendapat karena dia tekad yang kuat, mampu menunaikan ibadah haji. Ya, langkah konkretnya apa? Coba, begitu dapat rezeki, buka tabungan haji. Ada program Kementerian Agama, haji usia muda. Karena kita kan waiting listnya itu sampai kalau di kampus saya 35 tahun. Maka ketika di SD ada rezeki, daftar aja dulu deh. Punya daftar, sudah masuk waiting list, begitu sarjana, masuk, usia 25 tahun, 30 tahun, sudah keluar nomor porsinya, hajinya pas usianya yang sangat matang. Sangat kuat. Karena ibadah haji itu ibadah fisik, maka harus kuat fisiknya. Sudah daftar, kemudian jangan lupa, rekening itu jangan diambil. Niatkan terus, namun ya Allah, berikan saya kemampuan, tambahkan rezekiku, agar saya bisa ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ini yang saya amalkan, alhamdulillah. Pada saat waktu itu belum lagi saya terkenal, belum ada apa. Allah kasih kemampuan karena saya selalu yakin pasti bisa. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, niatkan kuat. Kalau sudah punya nama, ini yang penting. Jangan kasih yang pergi. Jadi Ustaz, mohon doanya ya Ustaz ya. Mohon doanya agar kami yang belum berangkat ini bisa disegerakan berhaji, yang sedang berhaji mendapatkan haji yang mabrur, dan kita yang sedang merayakan Idul Adha hari ini juga bisa sama-sama menjadi manusia yang saling mengasihi dan semakin takwa kepada Allah. Terima kasih Ustadz atas waktu Anda di Pramdan News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.